Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Oh, Kak Setu. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Iya, karena di tempat kami sekarang hujan deras ini. Baik, malam ini kita akan lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang berdoa. Dan kita akan melihat beberapa perikop ya yang berisi apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang berdoa. Sebenarnya perikop-perikop ini sudah biasa dan kita sudah akrab dengan perikop-perikop yang akan kita diskusikan. Tapi ya bisa jadi kita akan menemukan, kita akan memahami ya hal-hal yang lain yang bisa dikatakan ya ini perlu mendapatkan perhatian kita, gitu. Nah, kita akan melihatnya nanti di Injil Matius, Lukas, dan kemudian juga di Yohanes nanti. Kita lihat langsung saja, silahkan Bapak Ibu ke Injil Matius bab 6. Matius bab 6. Kita akan lihat mulai dari ayat 1 dulu. Matius bab 6, kita lihat ayat 1 dulu. Apa yang dikatakan di situ? Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan tindak kesalehan. Nah, sekarang begini, orang-orang Yahudi itu punya 3 hal yang bisa dikatakan menjadi dalam tanda kutip ukuran atau wujud dari tindakan kesalehan ya. Kalau kita lihat di bab 6, kita akan menemukan yang pertama itu tentang sedekah, kemudian yang kedua itu ayat 5 tentang berdoa, dan kemudian yang ketiga itu tentang puasa. Jadi sedekah, doa, dan puasa ini merupakan ungkapan atau wujud kesalehan yang umum dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi gini, kalau mau menilai diri sendiri, apakah saya itu orang yang saleh apa enggak, ini orang Yahudi ya, maka yang akan diperhatikan 3 hal itu. Saya memberi sedekah atau tidak, saya berdoa atau enggak, dan kemudian saya berpuasa atau enggak. Dan kemudian nanti orang-orang aneh akan muncul dan kemudian menggunakan hal ini untuk menilai orang lain. Orang lain itu saleh apa enggak? Lihat. Jadi kalau mau menilai orang lain, sekali lagi ini orang enggak benar loh ya. Mau menilai orang lain itu saleh apa enggak? Lihat. Dia senang memberi sedekah apa enggak? Senang berdoa apa enggak? Dan kemudian kelihatan enggak suka berpuasa gitu. Nah, kemudian Tuhan Yesus di sini memberikan prinsip, kalau kamu mau mewujudkan kesalehanmu, jangan lakukan itu di depan umum dengan tujuan supaya kamu dilihat dan dipuji orang. Kalau ada orang melakukan kesalehan dengan tujuan seperti itu, maka kata yang akrab di telinga kita itu adalah kata munafik. Jadi orang yang
mewujudkan kesalehan di depan orang dengan tujuan orang memuji saya sebagai orang saleh, maka ya di situ orang berlaku munafik. Nah, sekarang kita lihat berkaitan dengan doa. Dan Bapak Ibu akan melihat perbandingan orang munafik kalau berdoa bagaimana, seorang murid Yesus harusnya kalau berdoa bagaimana. Ayat 5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Loh, memangnya orang munafik kalau berdoa bagaimana? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Nih, orang munafik, Bapak Ibu, kita mendengarkan ajaran Tuhan Yesus ya. Dan kita tidak menilai siapapun, kita tidak menghakimi siapapun. Kita mendengarkan, kita memahami apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Orang munafik itu kalau berdoa, perhatikan tempatnya. Ya, di rumah ibadat, tidak ada soal. Di tikungan jalan raya, nah ini aneh. Kemudian, lihat, di dalam rumah ibadat mereka berdoa sambil berdiri. Nah, tujuannya apa? Berdiri. Ini bukan seperti kalau ini kita misa, lalu mendengar marilah berdoa, nah semua berdiri. Bukan itu. Berdoa dengan berdiri supaya tampak di depan orang banyak kalau orang munafik ini sedang berdoa. Kemudian kenapa kok di tikungan-tikungan jalan? Namanya tikungan kan ya tempat orang berjalan dan di situ ya terjadi menyebutnya apa ya? Orang berjumpa, orang bersimpangan di tikungan. Dan kemudian sekali lagi kita melihat tujuan mereka adalah supaya orang melihat dia. Nah, kemudian sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Nanti kita perlu klarifikasi mengenai upah ya, tetapi begini dulu. Mereka sudah mendapat upah. Orang munafik berdoa dengan tujuan supaya dilihat orang, lalu orang memuji dia. Nah, ketika mendengar pujian itulah mereka merasa gembira. Sebenarnya dipuji orang dan merasa gembira itu bukan sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang aneh. Bapak Ibu silahkan mengingat, pernah dipuji orang atau belum? Ibu umurnya berapa, kok masih cakep, masih cantik gitu. Bapak umur berapa? Ini kayaknya usia sudah banyak, tapi kok jalannya masih gagah sekali. Nah, tidak ada soal kan dengan pujian itu? Ketika orang dipuji, orang bergembira. Ada rasa gembira di dalam hati. Tapi kemudian, begini, orang berdoa itu tujuannya untuk apa? Kalau orang berdoa supaya dilihat orang, lalu orang memuji dia dan dia senang mendengarkan pujian, ada yang aneh di situ. Loh, kok aneh? Itu doa itu kan urusan saya dengan Tuhan, supaya saya didengarkan Tuhan. Tapi kalau saya mengucapkan doa, tetapi tujuannya supaya orang melihat saya, nah di situ ada yang salah menurut Tuhan Yesus. Dan jelas itu merupakan ini kesalahan. Sekarang, Bapak Ibu, silakan membayangkan begini. Orang munafik yang disebut Tuhan Yesus itu berdoa di tikungan jalan ya. Lalu ada orang lewat. Ketika sedang berdoa, lalu ada orang lewat. Orang yang lewat itu akan mendekati orang yang berdoa atau menjauhi. Melipir gitu jalannya. Sambil ngeliatin kan, menjauh ngeliatin. Lalu, wah, dalam hati atau terucap akan mengatakan,
orang itu baik sekali, saleh sekali ya. Di tikungan jalan pun dia berdoa. Itu yang diharapkan oleh orang munafik itu. Tetapi lihat Tuhan Yesus mengatakan di ayat 6, namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tunggu dulu, Bapak Ibu, di pertemuan yang lalu, ini Tuhan Yesus berdoa kan? Tapi tidak sekalipun Tuhan Yesus berdoa di dalam kamar kan? Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah melihat banyak kesempatan Tuhan Yesus berdoa. Tapi mana yang Tuhan Yesus berdoa di kamar? Nggak usah komplain. Memang kamar Tuhan Yesus ada di mana? Kemudian berikutnya begini, kita memahami apa yang diucapkan Tuhan Yesus ini ya harus dengan sungguh-sungguh. Harafiah dulu. Jadi untuk memahami ajaran Tuhan Yesus, harafiah dulu. Kalau mau berdoa, masuk kamar, kemudian tutup pintu, dan kemudian berdoalah kepada Bapa. Kalau berdoa di dalam kamar yang tertutup, jelaskan Bapak Ibu, ini kontras dengan yang dilakukan orang munafik tadi. Jelas kontras. Orang munafik akan berdoa di tempat umum supaya orang melihat. Tapi seorang murid Yesus akan berdoa dalam kesendirian. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu, dan berdoa. Nah, yang tampak lebih jelas lagi, dan ini ya doa seorang murid Yesus, berdoa kepada Bapa. Jadi yang dilakukan oleh seorang murid Yesus, ya dalam bahasa sederhananya begini, berdua bersama Bapa di surga. Itu kalau mau berdoa begitu. Nah, orang-orang munafik tadi nggak memikirkan Bapa di surga, tetapi memikirkan bagaimana supaya orang melihat kalau dia sedang berdoa. Jelas, ini yang ditunjukkan oleh Yesus. Nih, kalau berdoa, cari tempat di mana kamu bisa sendirian, sepi, dan kemudian kamu hanya bersama dengan Bapa. Nah, kemudian lihat di ayat 2 tadi, di ayat 5 tadi dikatakan, orang munafik sudah mendapat upahnya, yaitu pujian. Sedangkan di ayat 6, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Begini, Bapak Ibu, klarifikasi ya. Kalau di dalam Alkitab, Bapak Ibu menemukan tindakan A itu mendatangkan hukuman, tindakan B mendatangkan ganjaran atau upah, Bapak Ibu jangan konsentrasi kepada jangan konsentrasi kepada hukuman, jangan konsentrasi kepada upah atau ganjaran. Konsentrasilah kepada tindakannya. Tindakan yang mendatangkan hukuman itu tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tindakan yang mendatangkan upah atau ganjaran itu tindakan yang berkenan kepada Allah. Kalau dikatakan Bapamu akan membalasnya, maka yang dimaksudkan Bapak Ibu nggak usah nunggu Tuhan nanti, Bapa nanti akan membalas bagaimana ya? Enggak. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan yang seperti itu, maka jelas bagi kita, itu tindakan yang dikehendaki oleh Bapa, itu tindakan yang berkenan kepada Bapa. Nah, ibaratnya begini loh. Bapak Ibu, ini ngajak seseorang bicara serius. Jadi Bapak Ibu menemui seseorang untuk bicara serius. Tapi kemudian orang yang diajak bicara serius itu malah main handphone. Gimana perasaan?
Kesel. Pengennya ngambil handphone itu kan, terus diapain? Masukkan ke ember gitu ya. Atau Bapak Ibu begini, ini yang lebih ini lagi. Bapak Ibu didatangi orang, didatangi orang. Orang itu kelihatannya mau ngajak bicara Bapak Ibu serius. Tapi ketika dia datang, orang itu sama, main handphone malah. Jadi bicara satu kalimat, buka handphone. Nanti dulu ya Bu, saya mau ini dulu. Ibu udah dengerin serius, orang itu melakukan yang sama, berulang-ulang seperti itu. Ada rasa yang aneh di situ. Sama, kalau orang mengatakan mau berdoa, itu kan mau ketemu dengan Bapa, mau bicara dengan Bapa. Tapi kemudian hati tidak tertuju kepada Bapa, hati malah tertuju kepada orang lain. Nah, itu orang munafik. Kalau memang berniat untuk pergi kepada Bapa dan bicara kepada Bapa, singkirkan semua dan nikmatilah perjumpaan berdua dengan Bapa. Nah, begitu yang disampaikan Tuhan Yesus. Oh, Bapak Ibu, ada catatan kecil. Eh, Kalau kita berdoa, Bapak Ibu, ini kelihatannya sepele, tapi saya menemukan banyak kejadian. Kita berdoa itu kepada Bapa. Kemudian di akhir itu ada kalimat dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Doanya kepada Bapa, lalu dengan perantaraan Kristus. Sederhana kan? Sepele kan? Tapi amati, pernah nggak mendengar orang berdoa, ya Yesus, ya Tuhan Yesus, tapi di akhir pakai kalimat dengan perantaraan Kristus. Pernah nemu doa yang kayak gitu apa enggak? Yang berdoa biasanya nggak nyadar itu. Berdoanya kepada Tuhan Yesus lalu dengan perantaraan Kristus. Ya aneh. Tetapi kalau orang berdoa, kita berdoa kepada Bapa. Bapak Ibu boleh periksa kok kalau pas ikut misa itu, waktu misa, perhatikan doa yang diucapkan Romo. Selalu kepada Bapa. Sepanjang tahun, sepanjang 3 tahun, mungkin hanya 1-2 kali. Memang ada doa untuk kepada Tuhan Yesus. Tetapi umumnya bagian sangat besar berdoa itu kepada Bapa itu. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat 7 sekarang. Ini yang sering kali digunakan untuk menghina, mengejek, menyalahkan orang Katolik. Lagi pula, ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Balik ke ayat 7. Kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti ini. Kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, tidak mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, berarti orang-orang atau bangsa ini tidak punya relasi dengan Allah. Tidak punya relasi, tidak ada hubungan dengan Allah. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menyangka ini, dengan banyaknya kata, doa mereka akan dikabulkan. Jadi prinsipnya makin banyak kata diucapkan, makin besar kemungkinan doanya dikabulkan. Sekali lagi, ini orang yang tidak mengenal Allah. Nah, sekarang begini saja, Bapak, Ibu, dengan anak-anak. Tolong Bapak Ibu amati. Bapak Ibu pernah nggak mengalami anak
Bapak Ibu tahu anak memerlukan sesuatu walaupun dia nggak bicara. Anak Bapak Ibu menghendaki sesuatu, tapi nggak bicara. Orang alami apa? Enggak? Pernah. Contohnya, pernah? Alhamdulillah. Ya? Dia nggak ngomong apa-apa, tapi Bapak Ibu tahu dia perlu sesuatu. Iya, pasti tahu. Itu Wah, Nesan mau Andi ya. Bayi menangis. ya. Kenapa? Kalau masih bayi, Masih lapar, bayi. itu kan cuma Tahu. nangis. Memang beda ya Bu ya, tangisan bayi. Lapar, ngompol, seneng. Ketika sudah mulai agak besar, ibu bapak lihat anak bapak ibu nggak ngomong tapi dia sakit. Kelihatan apa? Hospital. Lihat-lihat wajahnya Iya. kelihatan. Dan bapak ibu nggak usah nunggu anak minta, bapak ibu akan lakukan sesuatu kan? Ya, itu relasi antara orang tua dengan anak. Itu anak mengenal orang tuanya, orang tua mengenal anaknya. Nah, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah nggak punya relasi dengan Tuhan, nggak punya relasi dengan Allah. Tetapi orang-orang yang menjadi pengikut Yesus itu layaknya mengenal Bapa, mengenal Allah. Dan Bapak Ibu perhatikan, nggak usah berpikir menggunakan banyak kata untuk meminta. Kenapa? Bapakmu tahu kamu perlu apa. Kamu belum ngomong itu loh, bapakmu tahu. Nah, ini mengandaikan relasi pribadi antara seorang murid Yesus dengan Bapa. Lalu bagaimana doa yang bertele-tele? Nah, bertele-tele itu Bapak Ibu perhatikan kaitannya dengan kalimat sesudahnya. Menyangka bahwa dengan banyaknya kata doa akan dikabulkan. Jadi meminta sesuatu kepada Allah dan yang kemudian dilakukan adalah permintaan itu dikatakan dengan banyak kata. Loh, kalau berdoa dengan banyak kata itu yang dipikirkan apa? Yang diomongkan apa? Bapak Ibu pernah nggak berdoa kayak gini? Bapak di surga, berilah rezeki kepada anakmu ini yang tinggal di Gang Angsana 1A nomor 101. Berilah rezeki, lindungilah rumah di Jalan Angsana 1A nomor 101. Bapak Ibu pernah berdoa sambil nyebut alamat rumah apa enggak? Itu alamat rumah saya itu tadi. Enggak pernah. Enggak pernah. Coba kalau ini nanti kalau nggak nyebut alamat lalu berkatnya salah alamat gimana? Kita nggak pernah salah. Jawaban kita akan begitu. Masa bapakku di surga nggak ngerti rumahku? Kenapa bapakku di surga harus sampai aku kasih tahu alamatku? Nah, kemudian begini, itu contoh banyak kata itu kayak gitu. Kemudian, apakah ini sama dengan doa rosario? Bukan, udah langsung saya ngomong begitu. Bukan. Pengulangan itu tidak sama dengan bertele-tele. Bukan seperti rosario. Kenapa? Ini sederhana saja ya. Memang orang yang mengatakan doa rosario itu bertele-tele itu seumur hidup hanya doa Bapa kami satu kali. Enggak mungkin. Berilah kami pada hari ini, berilah kami pada hari ini makanan secukupnya. Kalau berdoanya cuma satu kali, makanannya datang berapa kali? Ya udah, sekali saja.
Orang yang berdoa Bapa kami, nggak mungkin berdoa Bapa kami seumur hidup cuma satu kali. Kemudian yang berikutnya, kalau Bapak Ibu berdoa Salam Maria ya dalam rosario, Bapak Ibu amati bagian pertama dari doa rosario, dari doa Salam Maria itu kan mengulang firman Tuhan kan, mengulang apa yang tertulis di dalam Alkitab. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Itu kan salam dari malaikat kepada Bunda Maria. Memangnya ada masalah dengan mengulangi firman yang tertulis dalam kitab suci? Enggak ada. Kemudian, lihat juga, terpujilah engkau di antara semua perempuan, terpujilah buah perutmu, buah rahimmu. Itu ucapan dari Bu Elizabeth kepada Bu Maria kan. Tapi itu ada di dalam Alkitab, itu berarti kita mengulang firman yang ada di dalam Alkitab. Pengulangan seperti itu bukan bertele-tele. Kenapa? Karena ketika kita berdoa rosario, kita bukan berdoa dengan berpikir makin banyak kata, makin besar kemungkinan doa dikabulkan. Bukan begitu. Nah, doa rosario menjadi bertele-tele kalau ya, ini saya ambil sebenarnya dari buku Rosarium, dokumen Rosarium Virginis Maria yang pernah kita diskusikan. Menjadi bertele-tele kalau hanya mengulang hampa, apalagi kalau mengulang supaya intensi terkabul. Nah, itu jadi bertele-tele kalau begitu. Baik, kita lihat yang menjadi penting di bagian ini tadi, Bapak Ibu, pakai bahasa sinis ya. Enggak usah ngajari Bapak di surga. Enggak usah memberikan keterangan penjelasan yang rinci. Sedetil-detilnya sampai alamat rumah saja disebut tadi. Kenapa? Yang ada di surga itu Bapakku, aku kenal Bapakku, Bapakku kenal aku. Sebelum aku meminta, Bapak sudah tahu apa yang aku perlukan. Nah, kemudian kita melompat sekarang ke bab 7 ayat 7. Karena ini bicara tentang ini Bapa yang mengetahui apa yang kamu perlukan ini loh. Sekarang lihat ini ayat 7. Ini ayat yang paling banyak dikutip ketika orang berdoa. Bahkan ayat ini seringkali digunakan untuk mengingatkan Bapa di surga, digunakan untuk mengingatkan Bapa di surga supaya mengabulkan doa saya. Mintalah maka. Nih, kalau yang ini tadi kencang beneran ini, suaranya masuk kan? Ada suara, udah lewat. Bab 7, Matius bab 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang saya maksudkan begini, ada yang menggunakan ayat ini untuk mengingatkan Bapak. Ya, misalnya saya sedang berdoa memohon sesuatu, memohon sesuatu. Kemudian saya kasih kutipan. Putramu sendiri Bapa telah berfirman, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan mengutip ayat ini seolah-olah saya mewajibkan Bapa untuk memenuhi apa yang saya minta.
Tetapi pemahaman seperti ini nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Kenapa? Sekarang begini. Yang tertulis itu adalah mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi yang ada di memo di kepala saya, mintalah apa yang kamu perlukan. Maka yang kamu perlukan itu akan diberikan kepadamu. Yang tertulis, carilah maka kamu akan mendapat. Tapi yang ada di kepala, yang ada di pikiran, carilah apa yang kamu inginkan, maka yang kamu inginkan itu akan kamu dapat. Begitu apa enggak kalau orang membaca ayat ini? Ketika Bapa di surga itu dikutipkan ayat ini, maka Bapa akan berkata, lanjutkan kutipannya gitu. Kutipannya dilanjutkan. Loh, bener loh Bapak. Sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Loh, bener kan? Bapak akan melanjutkan lagi. Lanjutkan bacanya. Lanjutkan kutipannya. Ayat 9. Adakah seorang di antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nah, kita perhatikan dulu ucapan ini ya. Adakah seorang di antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika anaknya itu minta roti? Apakah ada di antara kalian ya yang kalau anaknya minta ikan terus dikasih ular? Nah, sekarang Bapak Ibu kalau di Injil Lukas, kalau di ini petir ini keras sekali. Di Injil Lukas begini. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberi ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kalajengking? Kalau bahasa sekarang di Indonesia atau ya, apakah ada di antara Bapak Ibu yang mendengar anaknya lapar minta nasi dengan lauk, malah Bapak Ibu ambilkan pasir dengan kerikil? Jawabannya semua akan mengatakan enggak ada. Kenapa? Nah, lihat Bapak Ibu. Ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Kita manusia, orang yang berdosa, yang melakukan kejahatan, itu tidak akan memberikan pasir atau batu ketika anak minta nasi dan lauk. Nggak ada anaknya minta telur kasih kalajengking. Nggak ada orang tua yang minta, ini anaknya minta ikan, masa malah dikasih ular. Loh, manusia yang melakukan kejahatan, manusia yang berdosa saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga. Perhatikan kalimat berikutnya. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan kalimat ini sedetailnya. Ia akan memberikan yang baik kepada yang meminta kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu, bukan memberikan apa yang diminta, bukan memberikan apa yang diinginkan, bukan memberikan yang dibutuhkan.
tapi memberikan yang baik. Nah, untuk contoh, di pertemuan yang lalu kita ketemu dengan doa Tobit kan, dan doa Sarah. Dua orang ini minta supaya Tuhan mengambil nyawanya. Tuhan mengabulkan? Tidak. Tetapi Tuhan mengirim malaikat Rafael untuk menolong keduanya. Nah, kemudian sekarang begini, eh, Bapak Ibu pernah nggak mengatakan Tuhan itu baik? Gitu? Pernah mengatakan Pernah. Tuhan itu baik? Pernah. Kapan? Lalu Kapan mengatakan Tuhan itu baik ya? Itu ngomong gitu Mengabulkan kapan? Pas setelah dapat yang bangun baik-baik, Pak. Kalau keinginannya terkabul. Keinginannya kemudian memberikan yang baik menurut saya. Nah, sekarang begini. Pemahaman kita Bapak Ibu tentang baik itu bisa jadi sangat terbatas loh ya. Sekarang begini dulu untuk ilustrasi. Bapak Ibu waktu kecil, waktu masih kecil ya, pernah nggak minta mainan sama orang tua? Ada. Pernah? Mm-mm. Pernah minta sampai nangis? Ada. Pernah minta mainan kepada orang tua sampai nangis? Saya mewawancari anak kecil-kecil untuk menanyakan apa ya, ini anak kecil kenapa kok nangis ketika minta sesuatu? Lalu jawabannya macam-macam. Mungkin juga akan sama, semua anak kecil juga begitu. Dengan menangis, yang diharapkan apa? Bapaknya, ibunya kasihan, terus memberikan. Terus kalau ditanya lebih lanjut, anak-anak itu bisa jawab. Bapakku sebenarnya punya loh, punya uang. Tapi ketika saya minta, aku sampai nangis, kenapa kok nggak ngasih? Lalu anak kecil akan mengatakan, akan berpikir, kita yang pernah kecil juga akan mengatakan, atau berpikir yang sama, jangan-jangan. Jangan-jangan orang tua aku nggak sayang sama aku minta, nggak dikasih. Aku nangis, aku teriak karena bapakku tidak memberikan apa yang aku inginkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu jadi orang tua, apakah supaya Bapak Ibu dinilai baik oleh anak-anak, Bapak Ibu akan memberikan semua yang dia minta? Tidak. Tidak. Enggak. Sesuai kebutuhan. Tolong ingat-ingat ya, permintaan apa yang pernah Bapak Ibu tolak? Banyak. Kereta. Contoh, kasih contoh. Minta kereta, ya. Kereta itu motor. Ah, Masih kecil sudah minta mobil. Masih kecil sudah minta motor. Mentang-mentang bapaknya polisi, anak minta pistol, gitu ya. Nah, sekarang bahkan Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya. Pernah nggak Bapak Ibu mengasihi anak dengan menolak permintaannya? Nah, Sering malah. Mengasihi justru dengan tidak memenuhi yang diminta. Ya, betul. Loh, ternyata mengasihi bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Eh, Ketika diskusi dengan anak-anak, saya juga pernah mengajukan pertanyaan tentang ini loh. Eh, Anak kecil minta motor dan dipenuhi oleh orang tuanya. Lalu mereka melihat bagaimana anak ini kemudian naik motor dan nabrak orang. Sudah anaknya jadi sakit, cacat, menyakiti orang lagi. Anak-anak pernah saya tanyain itu, banyak yang kemudian mengetahui ada kasus seperti itu. Nah, kemudian sekarang begini. Lihat, ketika saya masih kecil, saya akan menilai bapak saya, ibu saya itu baik apa enggak, kalau memenuhi yang saya mau. Tapi setelah saya jadi orang tua, saya akan melihat tidak semua permintaan saya penuhi. Kenapa? Ini baik untuk anak-anak, ini enggak baik untuk anak-anak. Kemudian sekarang,
ketika kita menghadap Bapa di surga untuk menyampaikan permohonan Bapak Ibu, itu kita akan berlaku sebagai anak-anak atau sebagai orang tua? Anak-anak. Bisa ya kita kembali seperti anak-anak. Kalau Bapak di surga saya mintain nggak ngasih, saya jadi marah, saya jadi ngambek. Nah, kemudian coba kita lihat yang lebih lanjut. Jangan-jangan Bapak di surga berlaku seperti kita sebagai orang tua, bahkan lebih. Sekarang begini, Bapak Ibu, tolong ini ya, pertanyaan saya sangat serius. Apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu berikan kepada anak-anak? Cerita. Pertanyaannya agak jelek ya, tapi ini Oh, serius. kecil. Bapak Ibu memberi Bicycle. materi ya, makan, pakaian, dan uang dan seterusnya. Tapi tolong Bapak Ibu ingat-ingat, Bapak Ibu pernah memberikan kepada anak-anak apa yang jauh lebih berharga daripada uang. Alat-alat sekolah. Kenapa? Perhatian. Alat sekolah. Alat sekolah itu masih materi. Ada yang jauh lebih Pak. berharga daripada itu. Waktu. Masih kurang. Masih kurang berharga. Masih kurang berharga. Doa. Doa, masih ada lagi. Pendidikan iman. Tolong Pendidikan Bapak Ibu iman. perhatikan apa saja yang pernah Bapak Ibu latih untuk anak-anak. Berdoa. Memasak. Awalnya dulu Bapak Ibu ngajari anak untuk bilang terima kasih berapa kali? Banyak kali. Banyak kali. Sering. Untuk berbicara benar, untuk berpikir benar, itu kan Bapak Ibu berlatih kan, melatih anak-anak kan. Di sekolah anak banyak dilatih untuk menggunakan pikiran, tapi orang tua akan banyak melatih anak untuk hal-hal yang menyangkut soal hati. Tolong Bapak Ibu mengingat bagaimana Bapak Ibu membantu anak-anak supaya komitmen untuk sekolah. Untuk membantu anak-anak itu supaya punya inisiatif, punya daya juang, nggak gampang menyerah. Bapak Ibu berikan semua itu kan? Kenapa? Ya. Itu jauh lebih berharga daripada materi. Bahkan Bapak Ibu melatih anak untuk nyari duit sendiri kan? Padahal itu kan dilatih untuk nyari duit kan? Bapak Ibu pengen anak-anak sampai punya anak, sudah punya anak, masih minta sama orang tuanya. Wah, itu menyiksa itu. Nah, itu kan Bapak Ibu melatih semuanya. Bapak Ibu latihan itu, dan itu jauh lebih berharga. Bapak Ibu rela mengeluarkan uang begitu banyak, waktu begitu banyak, untuk apa? Supaya anak-anak itu pinter dalam menjalani hidup kan. Termasuk urusan iman itu juga. Bagaimana supaya dalam situasi-situasi yang dihadapinya, anak tidak lari kemana-mana tapi lari kepada Tuhan. Baik, sekarang Bapak Ibu, saya waktu ini kecil saya punya cerita begini, tapi ini menjadi pelajaran serius untuk saya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah mendengar cerita saya, tapi buat saya ini pelajaran yang sangat jelas, yang kemudian saya pahami sungguh-sungguh. Saya sekolah SD di SD Kanisius Kalasan. Kemudian SMP saya itu SMP Negeri Serem, Bogem, Kalasan. Di dekat Candi Kalasan itu, sekolah saya ada di situ. Rumah saya itu ya jauh. Kemudian waktu saya sudah diterima di SMP itu, saya minta kepada bapak saya supaya saya dibelikan sepeda. Wajar, itu semua teman saya kalau, ya enggak semua. Umumnya teman saya pergi ke sekolah dengan naik sepeda. Tapi bapak saya tidak memberikan sepeda itu. Mungkin pas nggak punya uang, ya memang nggak punya uang mungkin waktu itu ya. Tapi kemudian waktu itu saya ingat kok harganya cuma 55.000.
tahun berapa 87. Nah, kemudian karena tidak diberikan sepeda, saya jalan kaki. Nah, kemudian dari rumah keluar desa, melewati ini jalan di tengah sawah, masuk desa yang satu lagi, kemudian menyusuri rel kereta api sampai dekat Candi Kalasan, lalu meninggalkan rel kereta, mendekati Candi Kalasan, nyebrang jalan, nah sampai sekolah. Nah, kemudian selama perjalanan dari rumah ke sekolah, itu saya hanya berdoa. Saya nggak punya rosario, tapi punya jari 10. Yang saya lakukan sepanjang jalan, saya berdoa. Nah, kemudian itu saya lakukan ada kalau setahun. Setahun, ada setahun. Karena kelas 2 saya sudah mendapatkan sepeda. Saya tidak mendapatkan sepeda, tetapi saya mendapatkan latihan doa yang tidak semua anak mengalaminya. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya ya, tapi yang saya ingat, sepanjang jalan saya berdoa, doanya dalam hati ya, sepanjang jalan hanya menggunakan jari-jari, saya berdoa terus, dan yang ada hanyalah senang. Nah, saya tidak mendapatkan sepeda, tapi saya dilatih untuk berdoa. Nah, setelah saya dewasa, baru saya tahu latihan atau pemberian Tuhan selama saya tidak diberi sepeda itu jauh lebih berharga. Kenapa? Yang lain naik sepeda, saya dilatih untuk berdoa dengan senang. Yang saya maksudkan ketika membaca ini perikop ini tadi dan mengingat apa yang saya alami, Bapak Ibu, begini, kalau Tuhan tidak memberikan apa yang saya mau, bahkan yang saya perlukan, jangan-jangan Tuhan mau memberikan sesuatu yang lain. Kemudian, kalau saya bisa belajar Alkitab bersama dengan Bapak Ibu sampai sekarang ini, itu juga karena doa saya nggak dikabulkan. Beneran, doa saya nggak dikabulkan. Udah nggak usah, saya nggak bohong. Begini maksudnya. Sebaik-baiknya, sesoleh-solehannya Bapak Ibu, minta maaf ya, saya tidak yakin Bapak Ibu pengen anaknya pun jadi dosen Alkitab. Ya kan? Saya juga nggak punya cita-cita untuk ini. Saya pernah mau meninggalkan pekerjaan ini karena alasan ekonomi. Tapi kemudian Bapak Ibu, ternyata yang diberikan oleh Tuhan, ya seperti ini, saya terima dan saya kerjakan. Kalau Tuhan tidak memberikan yang saya mau, tidak yang saya perlukan, yang saya inginkan, jangan-jangan Tuhan mau memberikan yang lain. Termasuk ya, doa yang tidak dikabulkan. Saya pernah cerita, kami berdoa ketika bapak saya sakit dan kemudian bapak saya meninggal. Wah, itu doa nggak dikabulkan. Kalau menghadapi situasi yang seperti itu, Bapak Ibu, kita akan menemukan hal yang sama. Yang sama bagaimana? Iya, kalau bapak saya hidup terus pada waktu itu, sementara fisiknya lemah, nanti akan begini-begini. Udah, kami nggak pikirkan. Hanya terima saja. Kalau Tuhan menghendaki ini, terima. Nah, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu nanti ya, mengingat, mencari di dalam perjalanan hidup, ketika Tuhan tampaknya tidak mendengarkan, tidak mengabulkan permohonan saya, tapi kemudian Tuhan memberikan sesuatu yang lain. Kalau Tuhan tidak mengabulkan apa yang saya minta, perhatikan juga, menurut Tuhan jangan-jangan itu tidak baik, dan kemudian saya hanya bisa menerimanya. Baik, sampai di sini dulu. Silahkan Pak Ferry kalau ada yang mau bertanya. Ya, baik Bapak Ibu. Oh ya, ini sudah ada yang langsung raise hand ini, Pak Paulus. Silakan Pak Paulus. Kak Seto, Pak Seto, saya mau tanya nih. Saya pernah bertemu dengan anak murid yang menanyakan kepada saya, Pak, doa Katolik yang pasti terkabul itu apa sih? Jadi bagaimana sih kira-kira kiat-kiat kita mau jawab apa gitu
kita mau ngejelasin kayaknya terlalu panjang. Iya. Jadi apa? Kalau kita nggak jawab, kayaknya kita cuek. Jadi ada kiat-kiat nggak, Pak? Begini, sebenarnya yang saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai sekarang sebenarnya itu. Maksudnya begini, ukuran doa seorang murid Yesus itu bukan terkabul atau tidak terkabulnya doa. Bukan terkabul atau tidak terkabulnya permohonan. Nah, kemudian ini nggak bisa jawabannya hanya satu kalimat. Saya nggak yakin bisa menjawab satu kalimat saya. Doa Yesus di Getsemani itu dikabulkan apa enggak? Enggak, Enggak. enggak. Ya. Doa Paulus yang kita lihat di 2 Korintus bab 12. Oh, Aku sudah 2 kali minta supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 3 kali aku minta kepada Tuhan. Tapi nggak dikasih. Malah Tuhan jawab apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena dalam kelemahan kekuatanku, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Klarifikasi tentang doa. Ini yang menjadi penting untuk disampaikan. Doa itu menyangkut relasi dengan Bapa. Ya, relasinya ini yang harus diperhatikan. Jadi Apakah semua doa itu sama dengan permohonan? Enggak. Permohonan itu hanya sebagian dari doa. Habis ini kita akan diskusi lebih banyak lagi tentang ini, permohonan ya. Tetapi tetap kita tidak akan menemukan teknik supaya doa itu pasti dikabulkan. Kalau misalnya doa Sarah dan doa Tobit itu dikabulkan, udah pasti nggak berdoa lagi mereka. Cabutlah nyawaku. Waktu itu juga saya lanjutkan, kami mohon, itu nggak ada yang jawab. Kenapa? Permohonan yang kita sampaikan kepada Bapa itu selalu terbatas kepada situasi. Sekarang saya perlu ini, sekarang saya ingin ini. Keperluan saya itu terikat kepada situasi yang saya hadapi. Ketika saya sedang lapar, saya perlu makan. Ketika sedang sedih, saya perlu penghiburan. Nah, kadang-kadang ketika sedang sedih dan nyaris putus asa, saya mau mati. Nah, itu kalau sudah doa minta mati, kalau sampai Tuhan mengabulkan, orang itu pasti nggak berdoa lagi dah. Mau mati. Ya, begitu, Pak. Jadi minta tolong kalau ketemu saudara-saudara yang seperti itu, jelaskan tentang pemahaman dasar mengenai doa sebagai relasi. Oh, Ya. oke. Lalu kita akan menemukan begini, ketika doa dikabul, kalau Pak saya pakai bahasa sinis ya, saya pakai bahasa sinis. Doa, doa yang sebenarnya itu ukurannya bukan ketika Tuhan mengikuti kehendak saya, tapi justru ketika saya mengikuti kehendak Tuhan. Begitu, Pak. Makasih Pak Seto. Ya. Baik, selanjutnya Pak Edi Subagio sudah present. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Ferry. Pak Seto, saya mau tanya. Kalau kita berdoa pada Bapa, atau umumnya doa itu kepada Bapa. Lalu kalau berdoa semacam itu, posisi Yesus di mana ya? Nah, di akhir doa Bapak mengatakan apa? Dengan perantaraan Yesus. Dengan perantara Yesus. Padahal kita kan sudah berdoa dengan Bapa ini. Sudah bicara dengan Bapa gitu kan? Kok masih dengan perantaraan Yesus, saya masih belum mengerti itu Pak Seto. Ya, Bapak pernah minta didoakan nggak, Pak? Pernah. Pernah. Kenapa Bapak nggak doa langsung kepada Bapak? Supaya banyak yang mendoakan Pak. Nah, orang lain aja Bapak minta doakan. Orang lain loh, manusia loh Bapak minta supaya mendoakan Bapak. Bunda Maria Bapak Ibu Bapak minta juga untuk mendoakan.
kalau kemudian kita berdoa kepada Bapa, lalu kita bicara tentang supaya Tuhan Yesus menyampaikan permohonan doa kita kepada Bapa. Itu kan yang kita lakukan jauh lebih utama daripada minta doa kepada sesama tadi. Kenapa kok kepada Yesus? Nah, sekarang begini, saya pakai, ya semoga bahasanya ini sederhana ya. Nomor satu, kedudukan Yesus di hadapan Bapa. Kemudian, kedudukan Yesus di hadapan kita. Tuhan Yesus datang dari Bapa, tapi dia menjadi manusia, dan ketika menjadi manusia dia mengalami kelemahan sebagai manusia. Dalam kehidupan yang sehari-hari kita akan mengatakan, oh Tuhan Yesus tahu situasi yang kita alami, Tuhan Yesus tahu dengan apa yang kita hadapi, dan kemudian dia adalah pribadi yang maha kuasa tapi sangat dekat dengan kita. Jadi Bapak Ibu begini, kedudukannya memang berbeda dengan seperti kalau dibandingkan dengan tukang pos ya. Saya nulis surat lewat tukang pos, lalu saya antarkan, tukang pos mengantarkannya kepada yang lain. Bukan itu, bukan seperti itu. Tapi kemudian begini, ada Bapa di surga, dan kemudian saya berdoa kepada Bapa dalam tanda kutip disertai oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyampaikan doa-doa saya kepada Bapa. Begitu, Pak. Jadi selain dengan Bapa, kita juga mohon Tuhan Yesus menyampaikan gitu Pak ya. Nah, itu makna dengan perantaraan Kristus. Tuhan Yesus menjadi pengantara yang ini aja dah, menyampaikan doa permohonan kita kepada Bapa. Iya, begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Oh, baik. Silakan Bapak Ibu, kalau ada lagi yang ingin disampaikan dari yang lain. Saya Pak, pengen nanya. Oh iya, silakan Bu Lorencia. Ya. Jadi saya kan kalau berdoa itu kadang-kadang Bapak juga saya sebut, Yesus juga iya, itu bagaimana ya Pak Seto? Saya lebih suka mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan doa waktu misa. Itu bisa jadi patokan kita. Ya. Kalau Romo berdoa, marilah berdoa, yang disebut Tuhan Yesus atau Bapa? Bapak. Bapa. Nah, ikuti saja. Itu apa ya? Bisa jadi contoh, bisa jadi pedoman. Mau contoh yang lebih kuat lagi, Bapak Ibu ingat doa Bapa kami. Ya, jelas Tuhan Yesus mengajarkan berdoalah kepada Bapa. Dan berulang, dan kemudian tadi kalau kamu berdoa, masuk ke kamar, tutup pintu, lalu bicaralah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Nah, kemudian bisa jadi Bapak Ibu ya, bisa jadi relasi para pemurid Yesus itu lebih dekat dengan Tuhan Yesus daripada dengan Bapa. Karena bagaimanapun Tuhan Yesus pernah menjadi manusia, kita punya gambaran, kita bisa dikatakan itu tadi, mengerti apa yang kita alami sebagai manusia. Jadi saya tidak ragu untuk mengatakan, ya doa kita yang perlu diperbaiki atau dikoreksi. Doa kepada Bapa, kemudian dengan perantaraan Kristus. Apakah kemudian tidak boleh berdoa kepada Tuhan Yesus? Enggak ada masalah juga. Tapi berdoa, apa menyebutnya ya? Menyebut Tuhan Yesus, bicara kepada Tuhan Yesus. Itu juga bisa. Saya tidak mengatakan itu salah, bukan. Jadi, tapi bukan campur-campur. Ya, bukan campur-campur ya. Kadang-kadang Bapak dan Yesus gitu Pak. Nah, itu makanya kita enggak apa-apa dia kalau memang ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki, enggak masalah. Kalau kepada Bapa dengan perantaraan Kristus kan,
Kalau berdoa kepada Tuhan Yesus, ya sudah, bicara kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu pernah ngobrol, bercerita kepada Tuhan Yesus apa enggak? Pernah. Bapak Belum. Ibu, gini aja dah. Bapak Ibu pernah mengeluh kepada Tuhan Yesus enggak? Pernah. Kalau ngeluh itu biasanya kepada Tuhan Yesus. Kalau mohon kepada Bapa. Kalau Bapak Ibu sedang apa menyebutnya ya, kecewa atau sedang sedih, nggak akan mengatakan Bapa di surga gitu. Tapi nyebutnya apa? Tuhan Yesus gitu. Ya. Kalau sedang mengeluh, sedang apa, itu ungkapan yang muncul dari mulut kita kan itu nyebutnya Tuhan Yesus kan. Itu gambaran ya kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Begitu, Bu. Iya, Pak. Mas Seto, saya kalau saya menangkapnya pertanyaan dari Pak Edi tadi, tapi mohon maaf mungkin kalau saya salah. Mungkin Pak Edi maksudnya gini, bahwa Yesus sendiri kan Bapak, Yesus sendiri kan Allah gitu ya. Kenapa kok udah kita berdoa kepada Bapak, kok dengan perantaraan Yesus lagi, bahwa yang sebenarnya kan tuh Yesus kan sebenarnya Allah juga gitu. Saya nangkepnya pertanyaan dari Pak Edi gitu. Mungkin begitu Pak Seto. Iya. Nah, sekarang nih begini. Bagaimanapun kita akan menemukan Yesus itu Allah, benar. Bapak Ibu tolong mengingat Immanuel. Ya, Allah beserta kita. Ingat juga, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah kita. Nah, itulah Yesus. Nah, kemudian begini, kalau di memori atau di pikiran kita, Bapa di surga, di sebelahnya itu duduk Tuhan Yesus, gitu ya. Lalu kita sudah berdoa kepada Bapa, terus Tuhan Yesus itu ngapain? Nah, kita berpikir bisa jadi dengan gambaran yang seperti itu. Tapi kemudian Bapak Ibu, sekarang silahkan Bapak Ibu mengamati ini, relasi antara Bapa Yesus dengan aku. Bapa Yesus dengan aku. Aku kenal Bapa lewat Yesus apa enggak? Bahkan yang ngajari aku untuk manggil Allah itu Bapa. Itu siapa? Yesus. Ya. Kemudian lihat juga Tuhan Yesus pun ngajari aku untuk meminta untuk berdoa kepada Bapa. Nah, saya agak sulit, saya tidak terlalu berani untuk membuat kiasan dalam hal ini ya. Yang lain-lain saya banyak menggunakan kiasan, pakai contoh gitu ya. Tapi dalam hal ini saya tidak terlalu berani untuk menempatkan Yesus dengan menggunakan bahasa kiasan. Yang saya bisa katakan, bisa sampaikan, Yesus itu datang ke dunia supaya memperkenalkan Bapa. Dan kemudian, nah, Yesus menjadi manusia, ngerti situasi kita, mengalami apa yang kita alami, dan kemudian ya menyampaikannya kepada Bapa. Nah, ini bukan kiasan, tetapi saya mengajak Bapak Ibu mengingat yang ada di surat Ibrani. Yesus yang bertindak sebagai imam. Yesus sebagai imam. Sebagai imam, Yesus membawa persembahan kita, doa kita kepada Bapa. Tapi di sisi yang lain, kita menemukan Tuhan Yesus membawa berkat, membawa keselamatan yang datang dari Bapa. Kedudukan imam itu antara Allah dengan manusia. Yesus dalam surat Ibrani digambarkan sebagai imam yang mempersembahkan kurban ya kepada Bapa, tapi juga yang membawa dalam ini ya berkat Bapa kepada manusia. Begitu. Saya sekali lagi tidak terlalu berani memakai, saya dari tadi ngomong pakai kiasan, tiap kali ngomong pakai kiasan, tapi yang ini saya nggak berani.
takut kiasannya nggak memadai. Nah, yang saya kutip kemudian surat Ibrani tadi. Kalau itu bukan kiasan, ada di surat Ibrani. Ya, Terima kasih Pak Seto. ya. Satu pertanyaan lagi mungkin boleh Pak Seto? Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, disampaikan atau diperjelas lagi. Oh, ada Pak Aloysius Suwarsito. Silakan Pak. Ya, bisa didengar suara saya? Jelas, Ya. Pak. Oh, ya. Saya pernah dengar seseorang memimpin doa itu pada apa tadi yang dengan perantaraan tadi, terakhir dengan perantaraan para kudus di surga, Bunda Maria, dan Tuhan kami Yesus Kristus. Nah, seperti itu, Pak. Itu kira-kira gimana? Enggak kira-kira, Pak. Oh, Bapak, saya sampaikan tadi, ikuti contoh doa imam waktu misa. Doa kepada Bapa dengan perantaraan Kristus. Nah, kalau kalimatnya seperti yang Bapak ucapkan tadi, itu berarti gimana? Tuhan Yesus ditempatkan seperti Bunda Maria dan para kudus? Atau para kudus ditempatkan seperti peran Tuhan Yesus? Nah, kalau berdoa kepada para kudus, Bapak Ibu, yang dimaksudkan itu bukan menyamakan para kudus Santo Santa dengan Bapa, enggak. Tapi yang kita lakukan adalah gini, Bunda Maria, doakan saya ya. Waktu kita berdoa Salam Maria, kita kan berdoa kepada Bunda Maria. Tapi kemudian yang dimaksudkan itu tidak sama dengan ketika kita berdoa kepada Bapa. Tapi yang kita lakukan apa? Bunda, tolong doakan saya yang berdosa ini ya. Kan begitu. Nah, maka kemudian begini, saya tidak menyangkal Bapak Ibu di antara umat Katolik untuk soal yang sederhana seperti ini pun kita perlu belajar. Saya tidak meremehkan, saya tidak menghina, saya melihat, saya belajar, dan kemudian saya menyampaikan. Nggak usah kemudian berpikir supaya doanya tampak indah, didengarkan oleh yang mendengarkan. Nggak usah juga berpikir supaya dalam doa yang aku ucapkan itu tampak kalau aku ngerti lebih banyak daripada teman-temanku. Supaya doaku tampak istimewa dengan perantaraan Bunda Maria, para kudus dan Tuhan Yesus. Malah jadi aneh kan? Jadi begitu, Pak. Ya, Ini bawa terima bawa kasih. yang panik. ya saya kira Pak Aloysius sudah cukup jelas ya Pak. Iya, Ya, oke. Ada satu aja. Yang ini dulu yang Selamat malam. oh, boleh Pak Seto? Boleh, Satu Silakan. lagi, Bu boleh satu Yohana. lagi. Ya, Bu Yohana dari Semarang, monggo. Nyambung yang ini tadi dengan perantaraan Kristus. Sementara kita pernah ini baca di firman itu Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Itu firman Tuhan Yesus pernah mengatakan seperti itu. Nah, pertanyaannya kok masih pakai perantara? Begitu. Terima kasih. Oh, kalau mau pakai bahasa Lukas, Bapak Ibu ingat yang disampaikan Tuhan Yesus tadi. Yang di Injil Matius tadi. Udah berdoa saja kepada Bapa gitu kan? Ya. Masih ingat tadi kan ya? Berdoa saja kepada Bapa. Udah. Nomor satu, yang itu dulu. Berdoa kepada Bapa. Kemudian baru kita lihat ini yang berikutnya. Sekali lagi, kenapa melalui Yesus? Saya tadi pakai ilustrasi yang sederhana. Kepada manusia saja saya minta. Doakan saya ya. Berarti saya minta orang itu berdoa kepada Bapa. Nah sekarang, Bapak Ibu sekarang begini. Ya lebih
Semoga lebih jelas ya. Perhatikan kedudukan Yesus, ini Bapa Yesus dengan saya, dengan aku. Sekarang, Bapak Ibu silahkan buka, Ibu tolong buka kutipannya tadi ya. Kutipan dari mana itu? Silahkan ke Injil Yohanes. Silahkan membuka ya Injil Yohanes. Kemudian bentar. Lihat ke ayat mulai bab 14. Yohanes bab 14. Lihat ke ayat 4 dulu. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, ini, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Kemudian ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Sekarang begini, pertanyaan saya balik. Bapa bisa nggak melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus tanpa Yesus? Bapa bisa nggak menyelamatkan manusia tanpa Yesus? Bisa. Tidak. Tidak. Beneran tidak? Bisa. 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 Nyatanya bagaimana? Tidak dilakukan. Nyatanya Bapa menyelamatkan manusia melalui Yesus. Nyatanya begitu. Kemudian begini, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apakah kemudian, oh ya udah itu kan udah berdua, udah jadi satu, nggak usah kamu bingung dengan itu. Nah, tapi kemudian lihat sekarang Bapa mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia. Kemudian perhatikan lagi kedudukan Yesus antara Bapa dan aku. Ketika Bapa menyelamatkan manusia, dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip, Bapa mengutus Yesus. Kita menerima keselamatan melalui Yesus. Sekarang, Bapak Ibu, saya pakai bahasa sinis ya, mau menyingkirkan Yesus lalu mau ke Bapa sendirian, akan ketemu ada yang aneh di situ kalau begitu cara berpikirnya. Kemudian masih ada lagi, masih di Injil Yohanes. Sekarang silahkan
ke ini bab 10. Oh, sebentar. Kok bab 10 bukan 10. Sebentar, bab 15 kok 10. Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa. Sekarang Bapak Ibu lihat ke bab 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti cara tidak dapat Kalau aku ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam aku, masih perlu minta-minta apa enggak? Nah, kemudian, jadi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus terutama di dalam Injil Yohanes itu menunjukkan justru relasi yang sangat dekat antara Bapa dengan manusia. Dan kedekatan itu justru menjadi jelas di dalam diri Yesus. Justru tampak jelas kedekatan Bapa dengan aku itu dalam diri Yesus. Bapa mengutus Yesus untuk menyelamatkan aku. Mengingat peran Yesus di dalam penyelamatan inilah Bapak Ibu, kemudian kita berdoa kepada Bapa melalui Yesus. Begitu, Bu. Jadi kemudian begini juga, ketika kita membaca teks, bisa jadi kita tidak bisa membaca hanya satu ayat, lalu dengan satu ayat itu menyimpulkan begitu banyak. Tapi sebaliknya, kita membaca sebanyak mungkin teks untuk mengerti satu hal. Tentang ini tadi, silahkan saya mengutip itu surat Ibrani bab 7, bab 9. Kemudian ini tadi kita lanjut dengan melihat Injil Yohanes. Begitu, Bu, ya? Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik. Ya, saya kira dilanjut saja Pak Seto. Baik, kita sekarang ke Injil Lukas bab 18. Lukas bab 18. Ini ya, mulai dari ayat 1. Ketika membaca perikop ini, seringkali ayat 1-nya nggak diurus. Maksudnya, sekarang lihat, Lukas bab 18 ayat 1. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Jelas ya? Yesus mau mengajar supaya murid-muridnya enggak bosan-bosan berdoa. Nah, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berilah keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Ini kalimat yang terakhir ini tinggalkan dulu ya. Nah, sekarang
Bapak Ibu, perumpamaannya jelas. Tetapi orang bisa mengambil simpulan dalam perumpamaan ini. Kalau berdoa dan doanya mau dikabulkan, maka berdoalah terus sampai Bapak bosan dengarkan, lalu memberi apa yang saya mau. Tapi kalau membaca seperti itu berarti mengabaikan ayat 1. Berdoa tanpa jemu. Sekarang begini, Bapak Ibu pernah bosan berdoa apa enggak? Pernah. Pernah. Tolong ingat-ingat, yang membuat aku bosan berdoa apa? Nggak dijawab-jawab doanya. Kalau lagi capek. Badan capek. Itu bukan capek berdoa, itu bukan jemu berdoa, tapi badan capek. Itu jangankan disuruh berdoa, diajak makan aja males kalau badannya sudah kelelahan itu kan. Nah, bisa ya saya misalnya yang saya pernah ngalami, minta nggak dikasih. Ini sampai malas bener berdoa. Ini buat apa berdoa kalau begini? Ya, Tuhan nggak mau dengarkan saya. Padahal saya bisa juga begitu, Pak. Saya minta kepada Bapak, ya, permintaan saya nggak dikabulkan, lalu saya komplain dengan saya berdoa tapi nggak dipenuhi. Padahal aku sudah melakukan A, B, C, D, masih dilanjut. Saya sudah melakukan ini, tapi Bapak kok nggak mau dengerin saya. Kok nggak mau mengabulkan ini permohonan saya. Ya bisa, orang sampai kepada level begitu. Jadi kalau ada yang pernah marah kepada Tuhan, ada yang bosan berdoa, saya nggak akan pernah menghina, mengejek, merendahkan, enggak. Saya lebih parah daripada yang pernah Bapak Ibu alami. Nah, kemudian yang membuat orang bisa bosan berdoa itu ketika, ya, satu, karena doa dipahami sebagai meminta, dan ketika permintaan saya sudah tidak didengarkan, tidak dikabulkan, bukan belum dikabulkan, itu orang bisa beneran bosan berdoa. Lalu yang lain lagi, begini, orang bisa bosan berdoa ketika tidak mengalami, tidak merasakan apa-apa di dalam doa. Nggak ngerasa apa-apa. Nah, pakai bahasa jahat ya, Bapak Ibu pernah nggak ikut misa tapi nggak ngerasa ketemu Tuhan? Pernah. Oh, saya kira nggak ada. Pernah. Saya kira cuma saya yang pernah. Ikut misa lengkap dari awal sampai akhir. Ya, tapi kemudian saya nggak ngerasa ketemu dengan Tuhan. Benar-benar nggak ngerasa apa-apa. Loh, kenapa kok begitu? Padahal saya hadir di depan Tuhan, loh ya. Nah, sekarang begini. Ibu-ibu, para istri, itu cincin masih ada nggak yang di jari manis sebelah kiri? Ada dong. Ada. Pertanyaan saya jelek lagi ini. Lebih penting mana? Cincinnya atau yang ngasih cincin? Masih cincin. Dadanya. Oh enggak, ini banyak boleh milih satu ini. Dan pilihannya sebenarnya jelas kan? Ya, yang kasih cincin. Cincin itu padang malah pernah digadaikan untuk beli Indomie waktu itu. Oh, dalam situasi sulit cincin itu masih bisa membantu kan? Iya, benar-benar. Betul. Sekarang begini, pertanyaannya, lebih penting mana? Tuhan atau pemberian Tuhan? Tuhan. Iya juga jawabannya. Tapi ketika kita berbicara tentang doa, seolah-olah pemberian Tuhan lebih penting daripada Tuhannya sendiri. Itu yang sekali lagi saya tidak akan menyangkal yang kita minta itu kita perlukan, mendesak dan seterusnya. Nah, kemudian begini, kalau pakai bahasa yang lebih tinggi lagi ya. Kalau kita itu sudah
punya Tuhan, saya sudah memiliki Tuhan, dan saya adalah milik Tuhan, Bapak Ibu perlu apa lagi? Oh, ini bahasanya udah lebih tinggi, ini udah bahasa mistik ini. Nggak perlu apa-apa. Udah nggak perlu apa-apa lagi. Tapi kemudian kenapa Tuhan Yesus kok ngajarin supaya kita berdoa dan nggak bosan berdoa dan meminta kepada Bapa? Sekarang begini, sederhananya, kalau saya masih memohon kepada Tuhan, itu berarti saya masih percaya kepada Tuhan. Kalau anak Bapak Ibu itu nggak pernah minta uang jajan, Bapak Ibu bertanya-tanya enggak? Itu kecuali yang biasa dibawain bekal dari kecil sampai kuliah nggak pernah dikasih uang, terus dikasih bekal, terus sekolah diantar, kuliah diantar, itu lain urusan ya. Kalau anak sampai nggak minta uang, nggak minta nasi, nggak minta makan, Bapak Ibu akan curiga nggak? Kalau ini anak Bapak Ibu itu minta uang ke tetangga, sudah jelas ya, ke tetangga, nggak ada koma, boleh nggak? Enggak. Atau malah ibu akan mengatakan, ini minta om yang itu loh nak, gitu, itu uangnya banyak, jangan lupa mintain sekalian. Nggak pernah. Nggak pernah, ini contoh saya itu fantasi, imajinatif. Nggak akan ada yang melakukan itu. Kalau sampai ada orang tua membiarkan anak minta uang ke tetangga, nggak pernah minta uang ke orang tuanya, tapi minta uang ke tetangganya, tanda kan itu. Nggak percaya lagi sama bapaknya, nggak percaya lagi sama ibunya. Itu ekstrim itu sudah. Maksudnya, kalau kita minta kepada Bapak, maka itu tanda kalau kita masih percaya kepada Bapak. Percaya apa? Percaya bahwa hidup saya selama di dunia itu bergantung kepada Bapak. Untuk urusan materi yang menyangkut raga saya, untuk soal rohani yang menyangkut jiwa saya, semua bergantung kepada Bapak. Itu ketika kita menyampaikan permohonan kepada Bapa. Dan kemudian tanda kepercayaan ini, Bapak Ibu, sederhana sekali jadinya ya, memohon. Dan Bapak Ibu ingat-ingat, setiap permohonan pasti terikat kepada tempat, terikat kepada situasi yang sedang kita hadapi. Waktu Bapak Ibu masih SD dulu, sudah berdoa menyampaikan permohonan? Sudah. Minta Enggak. apa? Minta nilai bagus. Minta nilai bagus. Sayang. Saya waktu SD sampai kalau pas THB, ketahuan ya zamannya ya THB. Gitu ya. Saya pergi ke gereja dulu untuk misa sebelum pergi ke sekolah. Pergi ke gereja untuk misa. Supaya apa? Supaya ini bisa mengerjakan ujian. Supaya bisa mengingat apa yang saya pelajari. Bahkan ada satu kesempatan, Bapak Ibu, ada ulangan, itu malah saya sudah masa peralihan dari SMP ke SMA. Ada ujian, saya sama sekali tidak mengerti. Tapi kemudian muncul di kepala saya jawaban. Dan benar. Wah, itu buat saya cuma muncul satu kata, tapi itu sesuatu yang menurut saya istimewa. Pelajaran bahasa Jawa. Ulang tahun itu bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawa halus. Ambal warsa. Ambal warsa. Ambal warso. Ambal warso. Ambal itu karena menerjemahkan kata ulang. Bahasa yang Tanggap warso. tanggap warso. Saya nggak pernah dengar kata itu. Tapi ketika ujian kata itu muncul di kepala saya dan saya jawab. Benar. Wah, itu waktu sekolah begitu doanya kan. Setelah lulus sekolah,
minta lagi pekerjaan, ya kan? Terus setelah dapat kerja, minta lagi. Begitu seterusnya. Kemudian dalam situasi-situasi tertentu, kita berdoa juga. Begini, Bapak Ibu pernah pidato enggak? Pidato. Nah, Ketika pertama kali pidato, berdoa dulu apa enggak? Iyalah. Enggak resmi. Memang berdoanya enggak resmi gitu ya, tapi nyebut nama Tuhan terus gitu. Iya. Tolonglah saya supaya enggak grogi, tolonglah saya supaya ngomongnya lancar, dan seterusnya. Lalu, dalam banyak kesempatan kita mengucapkan doa-doa itu. Sekarang begini, kita lihat contoh yang sebaliknya. Bapak Ibu pernah takut? Nah, sering. Saya takut Bapak Ibu berdoa. Doanya supaya enggak takut. Kasarnya begitu ya. Terus setelah berdoa takutnya hilang apa enggak? Hilang. Kadang-kadang masih. Tergantung fokusnya. Kenapa? Ketika saya berdoa karena takut, kadang takutnya hilang, tapi setelah berdoa juga enggak hilang-hilang takutnya. Nah, seandainya doa itu segampang saya takut, saya berdoa takutnya hilang. Atau seperti yang saya contohkan tadi, saya nggak ngerti, saya berdoa, saya ngerti jawaban. Wah, itu pasti semuanya akan indah. Tapi belum tentu. Kenapa? Balik lagi, ingat lagi. Saya meminta sesuatu kepada Tuhan, permintaan saya terlalu terikat kepada tempat, kepada waktu, kepada situasi. Tapi Bapa di surga memperhatikan hidup saya dari sebelum saya lahir sampai saya meninggalkan dunia. Bapa ngerti apa yang akan terjadi dengan saya. Oh, jangan nanti saya kalau ngomong gini dibilangnya ini takdir. Enggak, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi Bapalah yang berkuasa atas kehidupan saya. Bapa itu yang saya percaya mengurus kehidupan saya. Nah, kemudian sekarang saya sampaikan hal yang bisa jadi akan menjadi berat, ya, bisa jadi berat. Begini maksudnya, ini berkaitan dengan penyakit dan kematian, berkaitan dengan penyakit dan kematian. Ketika saya sakit, kemudian saya berdoa, sakit saya nggak sembuh-sembuh. Bapak Ibu silahkan mengingat berapa orang sakit yang pernah Bapak Ibu temui, atau berapa kali Bapak Ibu pernah sakit. Ada sakit yang kemudian bisa disembuhkan. Ada sakit yang saya sakit, saya berdoa, saya disembuhkan. Itu mukjizat. Ada yang sakit, berdoa, nggak sembuh-sembuh, sakitnya lama, terus meninggal. Nah, dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu, itu tadi yang saya katakan, kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, orang bisa menilai sesuatu, menilai situasi seperti itu dengan cara yang berbeda. Marah kepada Tuhan karena saya minta kepada Tuhan, cuma minta sembuh aja kok nggak kasih. Bapak kan bisa membuat saya sembuh. Tapi kemudian begini, jangan-jangan Tuhan tidak menyembuhkan, tapi melihat saya sakit dan ada sesuatu yang mau dilakukan Tuhan lewat sakit saya. Sekali lagi, ini nggak gampang. Mengertinya gampang, menerimanya yang enggak. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu ada yang pernah menerima sakramen perminyakan? Ada. Pernah. Ketika Bapak Ibu menerima sakramen perminyakan, tolong diingat-ingat tujuannya apa yang didoakan. Lupa ya. Apalagi waktu itu sakitnya serius dan nggak sadar ya nggak ingat ya. Tapi hal yang prinsip adalah menyatukan sakit dan penderitaan saya dengan penderitaan Kristus. Yang tampak adalah saya sakit dan saya tidak sembuh.
Yang tidak tampak, yang hanya tampak dalam iman, itu adalah saya sedang bersama dengan Kristus. Nah, itu Bapak Ibu, ini bukan ajaran saya, ini kita lihat di dalam sakramen perminyakan itu. Menyatukan penderitaan dengan penderitaan Kristus. Kemudian ada satu hal yang ya saya sampaikan kepada Bapak Ibu waktu belajar tentang tahun Yobel. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan selama di dunia untuk membersihkan diri dari hukuman atas dosa yang sudah diampuni atau indulgensi, itu adalah dengan menanggung penderitaan karena usia lanjut, karena sakit, atau karena yang lain. Itu kesempatan untuk pembersihan jiwa. Nah, ini nggak bisa dinilai dibandingkan dengan menjadi sehat, menjadi jalan lagi, menjadi ya hidup normal seperti sebelum sakit. Ini ada yang berbeda di sini. Kalau Tuhan tidak memberikan yang ini, jangan-jangan Tuhan mau memberikan yang ini. Nah, kemudian berkaitan dengan kematian. Sudah berdoa macam-macam gitu ya. Tapi yang didoakan meninggal. Itu kan juga bisa membuat orang sedih, protes kepada Tuhan. Tetapi kemudian begini, ada ini pertanyaannya ya biasa saja sih. Apakah kasih Tuhan itu dibatasi oleh kematian? Apakah kasih Tidak. Tuhan Tidak, Pak. dibatasi Tidak, oleh Pak. kematian manusia? Enggak mungkin. Setelah saya mati pun, Tuhan tetap mengasihi saya. Nah, sekarang begini, nanti akan ketemu soal macam-macam. Ya, enak saja ngomong begitu. Tapi suami saya, istri saya itu meninggal ketika anak-anak masih kecil, dan seterusnya ada saja. Saya tidak akan menjelaskan atau menjawab semua soal. Enggak. Tetapi yang saya sampaikan hal yang mendasar, sekali lagi kita akan menemukan, kalau Tuhan itu bahkan dalam arti tertentu membiarkan, memberikan ini ya, kematian. Karena hanya Tuhan yang bisa memanggil kita. Kan? Itu tidak sama dengan Tuhan tidak mengasihi. Nah, kemudian kalau kita memahami yang seperti ini, Bapak Ibu juga silahkan mengingat ini kalau ibadat arwah, lalu yang meninggal itu masih muda atau masih anak-anak. Ada bacaan yang diambil dari kitab Kebijaksanaan Salomo. Dia Tuhan memanggil yang masih muda ini supaya apa? Supaya dunia, dosa tidak merusak dia, supaya dia tidak diganggu oleh dosa, dan seterusnya. Bisa jadi Bapak Ibu orang akan menuduh apa yang kita percaya itu sebagai hal yang mengada-ada, sekedar menghibur saja, gitu ya. Tapi kemudian begini, ketika orang berelasi dengan Tuhan, sudah pasti nggak cukup hanya dengan menggunakan otak. Orang juga harus, nggak ada pilihan, menggunakan hati. Karena orang hanya bisa menikmati relasi dengan Tuhan itu kalau menggunakan hati. Sekarang begini, Bapak Ibu pernah merasa dikasihi enggak? Pernah. Pernah. Ketika saya dikasihi, itu tolong amati. Yang lebih aktif itu hati atau perasaan? Hati. Dan Perasaan. Yang lebih aktif Meluap-luap. hati. perasaan. Atau kalau dibalik, Bapak Ibu pernah jatuh cinta, masih jatuh cinta, atau enggak jatuh cinta lagi? Enggak cinta lagi. Jatuh cinta lagi. Cinta tetap sama mengasihi. Yesus. Sorry ayah, sorry. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah pasti orang yang sangat berpengalaman untuk mengasihi. Ya. Kemudian silahkan amati, ketika saya mengasihi, itu berarti di dalam hati saya itu ada keinginan yang kuat supaya orang yang saya kasihi
bahagia. Dan kemudian kasih itulah yang menggerakkan pikiran saya untuk membantu supaya yang saya kasihi bahagia. Nah, relasi Bapak Ibu antara Bapak dengan aku dengan Bapak, itu adalah relasi yang melibatkan hati itu. Kemudian sekarang begini, kalau tadi Bapak Ibu saya tanya pernah bosan ikut misa atau enggak, sekarang begini, pernah bosan mikir apa enggak? Iya, Bosan sampai ini. pernah. Nah, sekarang saya tanya berikutnya, pernah bosan kangen enggak? Enggak. Enggak tuh. Kenapa yang dikangenin nggak ngerasa? Aku bosen kangen terus sama kamu. Tak ada lah, tak ada. Itu dua kata itu nggak pernah muncul bersama. Bosen kangen. Rindu. Iya, aku bosen rindu sama kamu gitu ya. Dua kata ini nggak pernah muncul bareng. Kenapa? Aktivitas hati itu bukan apa ya menyebutnya, tidak bisa dikatakan membosankan. Aktivitas yang menyangkut hati itu akan membuat orang mengalami kegembiraan dan tidak akan melelahkan. Kenapa bosan misa? Karena pikiran saya yang aktif. Badan ada di gereja, tapi pikiran kemana-mana. Nah, yang menjadi lebih penting, hati saya waktu itu bagaimana? Nah, kemudian, ya, pernah bosan, pernah balapan Rosario nggak? Balapan. Pernah Rosario tapi ngebut. siapa yang lebih cepat? Seolah-olah Enggak. ada kecepatan begini loh, berapa salah Maria per menit gitu loh. Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Kalau balapan enggak lah. Kalau balapan enggak. Tapi kalau pengen cepat selesai pernah enggak? Oh, Enggak. pasti. Pasti Pak, itu MK. Pasti itu. Harus niat, Pak. Belum Kalau tentu doa loh ini. harus niat. Nah, Sekarang kalau begini, ini soal sederhana tak? Kalau ngantuk pernah. Kalau ngantuk, Pengen cepat enggak? tapi kalau cepat selesai sering. Kalau pagi itu mau ke gereja. nah sekarang begini, ketika berdoa rosario gitu ya, ini hanya untuk contoh. Misa ya, misa melibatkan hati, rosario sama. Tolong Bapak Ibu ingat-ingat, ketika rosario itu sebenarnya kita perlu waktu berapa lama? 38 menit. 20 minutes. 30 menit itu rosario sudah lambat loh ya. Kecepatannya lambat. Kecepatannya rendah. Normal. Ya. Kalau kemudian saya niatnya mau berdoa rosario, berarti saya memang sengaja meluangkan waktu 30 menit kan? Ya. Nah, itu hitungan wajar. Kemudian dalam waktu yang seperti itu, kalau ketika kita menyadari itu, kita nggak akan diburu-buru. 30 menit pokoknya. Nah, selama itulah Bapak Ibu, supaya tidak bosan, supaya bisa menikmati, supaya bisa merasakan kegembiraan, pikiran ditenangkan, hati yang diaktifkan. Pikiran ditenangkan, nggak usah mikir macam-macam. Bahkan Bapak Ibu, begini, antara fokus dengan pikiran melayang, lebih capek mana? Pikiran fokus. Melayang. Pikiran Fokus. Ngapain melayang isi Bapak? Pikiran fokus. Loh, kok ngapain? Enggak, kan gini maksudnya. Bapak Ibu pernah nggak sedang berdoa, entah rosario, entah meditasi, entah berdoa apa, tapi pikirannya kemana-mana? Pernah. Nah, itu maksudnya melayang begitu. Oh, Kenapa? Kenapa? Ya, melayang, Pak. kalau gitu capek melayang. sudah terlanjur duduk untuk rosario, waduh kompor tadi udah dimatiin atau belum ya?
Untuk Sering, apa, Pak? Lupa. sering. Nah, itu maksudnya. Terus jadi ngelamun, ingat masa lalu, dan seterusnya. Itu yang saya maksud pikiran melayang. Enggak. Nah, Kalau mau fokus, mau melayang itu sama-sama melelahkan. Tapi kemudian kalau pikiran itu ditenangkan, lalu hati yang lebih banyak aktif, Bapak Ibu, ya itu situasi akan berbeda. Jadi biarpun saya rosario gitu ya, tapi yang aktif hati bukan pikiran. Nah, di pertemuan berikut kita akan lihat berdoa dengan menggunakan lebih memperhatikan, lebih mengaktifkan ini hati itu tadi. Nah, sekarang mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, malam ini kami telah belajar. Kami mendengarkan apa yang diajarkan oleh putramu kepada kami tentang bagaimana kami harus berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadi Bapa kami, karena Engkau telah mengasihi kami dan memperhatikan bukan hanya kehidupan kami di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Kami bersyukur karena Engkau mengurus kehidupan kami sejak kami ada di dunia ini sampai kami menyelesaikan kehidupan kami di dunia ini. Bapa, kami juga bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyediakan bagi kami kehidupan abadi untuk kami sesudah kami menyelesaikan tugas hidup di dunia ini. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu agar kami menjalani kehidupan di dunia ini seperti yang Kau kehendaki. Engkau telah mengutus putramu karena Engkau mau dekat dengan kami. Bantulah kami agar kami tidak pernah melupakan, agar kami menjalani kehidupan di dunia ini bersama dengan Bapa. Kami juga mohon kepadamu, bantulah kami ketika kami merasa jauh darimu, ketika kami merasa bahwa Engkau tidak memperhatikan kami, dan ketika kami merasa bahwa Engkau tidak mengabulkan apa yang kami mohon. Bantulah kami Bapa, agar kami tetap percaya kepadamu, karena Engkaulah Bapa kami yang mengasihi kami, yang memikirkan dan menyediakan yang baik untuk kami. Kami juga mohon kepadamu, ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan untuk berdoa, untuk saudara-saudara kami yang tidak memandangmu sebagai Bapa dan merasa bahwa hidupnya di dunia ini hanya sendirian. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merasa tidak memerlukan Bapa karena merasa dirinya sudah kuat dan tidak memerlukan Bapa lagi. Bukalah hati mereka Bapa, agar mereka sadar bahwa Engkau mengasihi mereka dan menjadi Bapa mereka. Bunda Maria, kami mohon kepadamu agar kami berlaku seperti-Mu, menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Doakanlah kami supaya kami tidak menjadi tuan yang menyuruh Allah untuk melakukan apa yang kami mau. Tapi bantulah kami agar menjadi hamba Tuhan. Doakan kami supaya menjadi hamba-hamba Tuhan yang senantiasa siap untuk menjalankan, untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Demikianlah Bapa, doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.